Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Kunaya. Saya dari kelas Tadris IPA A IAIN Ponorogo dengan NIM 207190012. Di sini saya akan menyampaikan materi evaluasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan 5 pembahasan, yaitu 1. Pengertian evaluasi, yaitu yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga macam-macam evaluasi, yang keempat adalah indikator prestasi belajar, dan yang kelima yang terakhir adalah prestasi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Istilah evaluasi atau evaluation merujuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi juga berarti penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, dan bernilai. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Evaluasi belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa evaluasi belajar, kemajuan dan keberhasilan peserta didik sulit untuk diukur. Artinya, evaluasi belajar berfungsi untuk mengukur keberhasilan belajar seseorang atau sekelompok peserta didik. Berarti, psikologi pengertian dari evaluasi itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama adalah tujuan evaluasi dalam pendidikan. Untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Penilaian dapat digunakan oleh guru-guru dan pengawas pendidikan untuk mengukur atau menilai sampai di mana keefektifan pengalaman mengajar kegiatan-kegiatan belajar dan metode-metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu fungsi dari evaluasi. Fungsi evaluasi ada 4. Yang pertama adalah fungsi selektif. Fungsi selektif yaitu ada fungsi yang dapat menyelesaikan seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu fungsi diagnosa. Fungsi ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam kompetensi tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan, bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Yang terakhir yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Poin yang ketiga yaitu macam-macam evaluasi. Macam-macam evaluasi yang pertama yaitu evaluasi formatif. Berfungsi untuk memperbaiki proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik atau memperbaiki program satuan pelajaran yang telah digunakan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang telah diajarkan dalam satu program satuan pelajaran. Fungsi yang kedua adalah fungsi evaluasi sumatif. Berfungsi untuk menentukan angka atau nilai murid setelah mengikuti program pengajaran dalam satuan catur bulan, semesta, akhir tahun, atau akhir dari suatu program bahan pengajaran dari suatu unit pendidik. Tujuannya untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh murid setelah menyelesaikan program bahan pengajaran dalam satu catur bulan, semesteran, akhir tahun, atau akhir suatu program bahan pengajaran pada suatu unit pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah evaluasi placement. Berfungsi untuk mengetahui keadaan anak termasuk keadaan pribadinya agar anak tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang tepat dan bertujuan untuk menempatkan anak didik pada kedudukan yang sebenarnya berdasarkan pada bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan-keadaan lainnya. Sehingga anak tidak mengalami hambatan dalam mengikuti setiap program atau bahan yang disajikan oleh guru. Yang keempat
yang terakhir yaitu fungsi dari evaluasi ada diagnostik, yaitu berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah apa yang diderita atau yang mengganggu anak didik sehingga ia mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan ketika mengikuti program tertentu, dan bagaimana usaha untuk memecahkannya, bertujuan untuk mengatasi atau membantu pemecahan kesulitan atau hambatan yang dialami anak didik waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pengajaran. Pembahasan yang keempat yaitu indikator prestasi belajar. Istilah prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Prestasi belajar merupakan kumpulan dari hasil akhir dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut Jamarah, prestasi adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan dan diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Prestasi belajar adalah serangkaian dari kegiatan jiwa raga yang telah dilakukan oleh seseorang dari suatu hasil yang telah dicapai sebagai perubahan dari tingkah laku yang dilalui dengan pengalaman serta wawasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut ranah kognitif, afektif, psikomotorik yang telah dinyatakan dalam hasil akhir atau rapot. Yang pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu evaluasi ranah kognitif. Dapat dilihat dari pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, dan analisa dan sintesis. Yang kedua yaitu evaluasi ranah afektif. Seseorang dapat dilihat dari pengamatan, sambutan, apresiasi atau saling menghargai, internalisasi atau pengalaman, dan karakterisasi atau penghayatan. Poin yang terakhir yaitu dari evaluasi prestasi psikomotor, yaitu dapat dilihat dari keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan ekspresi, dan nonverbal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari evaluasi yaitu penilaian UAS diadakan setiap akhir semester untuk mengetahui hingga di mana penguasaan murid tentang bahan yang telah diajarkan dalam satu program satuan pelajaran. Juga berfungsi untuk memperbaiki program belajar mengajar ke arah lebih baik. Seperti kita telah melakukan UAS itu dari ketika kita masih SD, kemudian SMP, SMA, dan waktu kuliah kita juga akan melakukan UAS, yaitu sebagai penilaian akhir dari suatu pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.